Pak Devi, apa kabar? Luar biasa ya. Lagi di luar nih? Ya, Lagi di luar? lagi refreshing, Bu. Oh, enggak ya. Lagi ada P- tamu, PR udah ada selesai belum? klien. PR udah selesai belum? Alhamdulillah, Bu, lagi on proses ya. By the way, congratulations ya, research questionnya udah diterima nih di program doktoralnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Widasari. Semoga Jadi teman programnya sekelas ya. ya dari teman sekelas Bu Wida ya. Oke. Mantap, Ya, mantap. Ya, pastinya Bapak Ibu semuanya, nah untuk mengembangkan development program dari Wundcare pastinya kita harus tetap update ya. Nah, salah satu update-nya pasti dengan pendidikan formal ya, tapi jangan tunggu dulu. Bapak Ibu juga bisa update tentang informasi Wundcare dengan hari ini diskusi tentang Aswida. Oke, Bu Wida, hari ini kita akan diskusi tentang luka kanker ya Bu ya. Karena banyak nih yang komen Ya, tentang bagaimana sih perawatan luka kanker, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi mungkin Bu Wida ada ada saran ataupun tanggapan tentang bagaimana penanganan luka kanker. Oke. Kebetulan banget nih, Mas Devi di luka kanker. Share screen aja ya, lebih detail modelnya. Hostnya Boleh Bu. ya disable. Udah dibuka? Aku nggak bisa nih, harus disable attending screen sharingnya. Oke. Bentar Bu. Sorry. Oke, nggak bisa Mas Evita. Oke. Aku udah buat, bisa Bu. Ibu udah dibuat jadi co-host, bisa buka. Oke, jadi kebetulan luka kanker tuh memang jadi jadi sebuah momok ya, yang cukup menakutkan untuk banyak petugas kesehatan di rumah sakit. Ini kebetulan ada salah satu WhatsApp bulan Mei lalu dan saya pikir juga ini juga cukup tren ya. Ini ada 2 buku yang saya coba lihat bagaimana sih sebetulnya permasalahan yang terjadi pada luka kanker sendiri. Jadi kalau kita lihat luka kanker, seringkali kita berpikirnya sudah sesuatu yang menakutkan gitu ya. Tapi memang betul kalau kita lihat dari buku Dermatology Clinics dan apa sih link antara inflamasi dan cancer, itu kita tiba-tiba aja akan menemukan beberapa kasus yang lumayan nih, kayak gini nih Mas Devi nih bentuknya nih. Wow. Oke, jadi kalau kita lihat. Jadi ini sudah berapa lama nggak dibuka nih Bu? Sudah berapa lama nggak dibuka? Oke. Jadi kurang lebih itu sekitar 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan. Ini kalau lihat kanan dan kiri, karena biasanya kalau pasien-pasien kanker, dia masa inflamasi dengan chronic wound ya, itu yang sering kali terjadi adalah dia mudah sekali berdarah. Ya, karena dia mudah sekali berdarah menyebabkan banyak petugas kesehatan takut untuk melakukan perawatan luka. Yang terjadi adalah penumpukan dressing atau kasa yang berlebihan pada luka. Kalau bisa dilihat di slide berikutnya, ini kebetulan ada satu kasus ya. Di slide berikutnya kita lihat ini penumpukan dari kasa yang terjadi karena petugas kesehatan takut untuk membuka balutannya karena takut berdarah. Jadi kalau kita diskusi gitu ya sama teman-teman di rumah sakit atau di komunitas, kira-kira kalau buka luka kanker itu butuh waktu berapa lama? Biasanya jawabannya masih seru-seru tuh. Ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang 3 jam, diguyur. Ya, terus kemudian diguyur air, gitu. Jadi sangat menakutkan sekali lah istilahnya gitu. Jadi kasihan pasiennya sebetulnya jadi korban gitu ya, jadi korban dari kurang pengetahuannya kita tentang bagaimana perawatan luka kanker itu sendiri. Kalau gitu dibuka nggak nih Pak Devi? Ya Bu, dibuka Bu. Saya pikir nggak dibuka ya. Kalau nggak dibuka bagus juga Pak Devi. Berani nggak kalau nggak dibuka?
Wah, karena itu pasti Oke, sangat odor ya Bu ya pastinya ini ya. sangat bau. Ada sih sebetulnya videonya, tapi harus keluar dulu ya, harus keluar dulu baru bisa ya. Jadi Nanti nanti ajalah, next session nggak kita akan apa-apa. share videonya Bu. Oke. Jadi terus kemudian pas dibuka kayak gini nih ternyata nih. Wow. Ya, jadi bisa dibayangkan dengan dressing yang terus-menerus menumpuk di situ. Kira-kira ada binatang nggak ya? Ada Ya, pastinya. ada pastinya. Terus ada, lihat yang di sini ya, ini yang tidak tertutup, artinya dia terekspos, yang tidak tertutup balutan tadi, lihat ya. Karena di sini ada penekanan yang terus-menerus menyebabkan epidermisnya kemudian menjadi sakit dia. Ada iskemia yang menyebabkan akhirnya dia timbullah mulai bula-bula banyak di sini. Oke. Nah ini lukanya sendiri, pasien dengan kanker payudara ya, dengan metastasis ke kulit. Nah ini lihat, cukup bikin deg-degan. Kalau ditanya, ini perlu diberi demam nggak? Kan kita punya konsep di pelatihan perawatan luka tuh, kita bilang TIME ya, time Iya Bu. management, tissue management, infection Kontrol. control, moisture balance, dan epithelial age ya. Oke. Untuk luka kanker, persyaratannya jangan sampai kita lakukan debridement. Jadi sebaiknya nggak usah kita lakukan debridement secara masif, misalnya dengan konservatif siap pun debridement itu nggak perlu. Jadi cukup kita melakukan perawatan luka yang betul-betul menyebabkan kualitas hidup si pasiennya itu dia nyaman dengan lukanya. Oke. Pertanyaan yang sering muncul adalah mau pakai balutan apa gitu ya. Betul. Terus mau pakai balutan apa? Balutan tuh ada berapa ya kira-kira ya? Ini lagi diskusi sama produk kan Pak Devi di Saung Puring ya? Ya, ini lagi diskusi produk. Pasti tadi ini lagi diskusi mereka yang ingin nanya mau produk apa nih mau dibawa ke Indonesia gitu. Jadi memang. Oke. Jadi mau lihat segmen pasar lah. Seperti apa? Segmen pasar ya. Jadi mau lihat bagaimana perkembangan wound care di Indonesia dan berapa banyak jumlahnya yang bisa diabsorb oleh para wound care clinician tentunya ya. Betul, pasti. Jadi ini juga menjadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab karena kita memang sedang terus menyusun standar operasional prosedur yang tepat untuk mengerjakan berbagai macam jenis perawatan. Salah satunya perawatan luka kanker ini tadi. Jadi kalau kita lihat kasusnya seperti tadi, berarti kita harus pilih dulu nih, apa sih sebetulnya tujuan dari perawatan yang mau kita lakukan. Tujuan perawatannya sederhana. Kira-kira apa? Bisa jawab nggak Pak? Ini pastinya palliative care, Bu. Ya, oke. Pasiennya dengan palliative care, oke. Terus kemudian perawatan yang kita butuhkan untuk pasien-pasien palliatif itu adalah peningkatan kualitas hidup, ya, quality of life yang optimal ya, yang optimal. Artinya optimal di sini begini, jangan sampai pasiennya tidak bisa terpenuhi biopsikososio-spiritualnya pada saat dia dirawat di rumah terutama. Ini pasiennya udah di rumah ya. Ternyata kejadian ini tuh terjadi hanya karena satu hal, ketidakmampuan kita sebagai petugas kesehatan memberikan edukasi atau memberikan layanan dalam perawatan luka. Padahal simpel sekali mengerjakannya. Jadi balutan yang kita pilih di sini. Jadi tipsnya apa, Bu? Karena kondisinya udah seperti itu, jadi simpel aja. Yang saya pilih di situ untuk mengurangi perdarahan, kita pakai alginate, kalsium alginate satu. Tapi karena modelnya dia terinfeksi kalau kita lihat, jadi pilihan kita adalah dengan antimikrobial. Saat ini dressing sudah ada yang namanya calcium alginate with silver. Plus silver ya Bu ya? Silver. Ya, jadi alginate plus silver itu untuk menghentikan perdarahannya dan juga untuk membantu tidak terjadi infeksi berlanjut. Terus kemudian plus metcofazin, ya, zinc cream di situ tujuannya adalah mempertahankan kelembapan di luka supaya otosis debris demang yang terjadi tidak menyebabkan rasa sakit buat si pasiennya, terutama pada saat membuka balutan nanti.
Jadi buka balutannya nanti lebih cepat. Kalau tadi butuh waktu sekitar 2 jam, sekarang buka balutannya hanya cukup sekitar 15 menit. Oke? Oke. Tapi sekunderinya apa, Bu? Ini baru mau diomongin, udah langsung aja ya. Jadi secondary-nya setelah kita gunakan metcobazin reguler, terus kemudian kalsium alginate AG ya untuk yang spot-spot yang kemungkinan terjadi resiko perdarahan dan infeksi di situ. Secondary dressing-nya yang ditaruh, kita taruh gauze dulu boleh, kasa. Pilih yang lembut ya. Atau jika kita tidak mau menggunakan kasa, kita bisa pakai cotton wool. Cotton wool itu yang suka dipakai di gips yang paling bawah itu loh. Kasa gulung yang dari kasa. Hati-hati pilihannya, pilih yang tidak banyak mengandung serabut, artinya tidak meninggalkan bekas atau foreign body. Terakhir, tutup dengan fiksasi, boleh dengan elastis bandage. Ini kita elastis bandage, tapi tidak dengan pressure, oke? Tidak dengan pressure. Tekanan sendiri yang sudah diciptakan di situ kurang lebih sekitar 23 mm Hg di situ, ya. Jadi nggak perlu kita lakukan pressure yang berlebihan pada kasus-kasus model seperti ini. Ini kita buka setelahnya, 3 hari setelahnya, ya. Pada tanggal 15, tadi tanggal 13 ya, ini pada tanggal 15 lakukan perawatan. Kita lihat di situ, luka sudah tampak lebih nyaman ya. Lebih nyaman, Bu ya. 3 hari pasca penggunaan, sangat nyaman sekali. Dan yang jelas, baunya langsung berkurang, karena memang baunya itu yang menyebabkan tidak nyaman buat pasiennya untuk makan dan bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Jadi Mas Devi, kalau boleh saya simpulkan ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang luar biasa hari ini buat kita tentang perawatan luka kanker, bahwa sebenarnya luka kanker itu mimpi buruk loh buat keluarga, ya, mimpi buruk buat keluarga dan juga pasiennya sendiri. Jadi karena memang klien harus sadar bahwa hidup yang dia jalani itu telah berubah, apalagi dengan kondisi luka yang seperti itu. Tadi pasien usianya baru 35 tahun Pak Devi, dan memang membutuhkan sokongan keluarga, sangat mudah. Jadi kalau bisa pada saat kita melakukan edukasi atau datang ke sana untuk mengganti balutan, jangan sampai kita larut dalam kesedihan yang berlarut-larut dengan pasien. Tapi kita harus berikan motivasi yang positif supaya dia bisa menghadapi hari-harinya penuh dengan semangat, walaupun kita tahu bahwa pasiennya itu sudah menjelang akhir kehidupannya, ya. Dan sokongan keluarga itu sangat berarti sekali buat si pasien ya. Karena memang kalau kita lihat ada luka kanker, pasti selalu berpikirnya sangat dekat dengan kematian. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini, Mas Devi. Luar biasa Bu Wida atas tips ya ataupun topik yang hari ini tentang luka kanker. Pastinya yang kalau ada luka kanker seperti tadi, karena tadi ya malodor, jadi kita butuh AG ataupun silver, karena dia luka kanker mudah berdarah, jadi kita butuh alginate. Jadi ada kombinasi kalsium alginate plus AG, lebih simpel ya Bu ya. Nah, habis itu kita butuh zinc cream atau metcobazin untuk moisture balance-nya, dan kita akan cover sekundernya. Dan kandungan citosannya Pak. Oke. Dan kandungan citosannya yang ngurangin bau. Oke. Gitu. Dan next, gunakan sekunderinya menggunakan orthopedic wool dan fiksasi dengan crepe bandage ya Bu ya. Crepe bandage ya. Oke. Sampai ketemu Bu Widasari. Thank you Bu Widasari atas tanggapan hari ini. Sampai ketemu besok siang lagi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bertanya di komentar ya, baik di FB ataupun di YouTube. Sampai ketemu besok jam 12.30. Dadah, bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.